Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Ustadz Dr. Haji Muhammad Sultan Amin, Magister Manajemen. Yang dirahmati Allah, Bapak Mustafa Nahra Wardaya, Timret Majalah Tablik. Kalau dulu saya biasanya menyebut Mas Mustafa atau Mas Batman dulu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa terus bersilaturahim dalam kegiatan pengajian Ahad malam dengan tema malam hari ini merawat keutuhan anak negeri yang insya Allah nanti pengantarnya akan disampaikan oleh Ustadz Sultan Amin. Kemudian pemateri yang kedua nanti Mas Mustafa atau Pak Mustafa. Dan untuk sesi ketiga nanti insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab. Barangkali untuk mempersingkat acara kita, saya persilahkan kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Sultan Amin, Magister Manajemen untuk memberikan pengantar tema kita malam hari ini yaitu merawat keutuhan anak negeri. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Mustafa Nahra Wardaya yang dirahmati Allah, Pak Ajis, Bapak Ibu, para pemirsa, semoga seluruhnya sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mencoba dengan sebuah tema merawat keutuhan anak negeri, dan saya akan memberi pengantar, nanti Pak Mustafa yang akan berbicara banyak. Kalau Pak Mustafa itu biasanya bicara soal teroris, soal demo, tapi malam ini agak nyerempet-nyerempet sedikit, nggak apa-apa mungkin Pak Mus ya, tapi jangan banyak-banyak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika corona ini menderah seluruh anak bangsa, lantas kita semua lockdown di rumah. Sekolah kita semuanya pada setengah buka dan banyak tutupnya sampai hari ini, maka banyak hikmah yang dapat kita tarik. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya ingin mengembalikan pendidikan itu ke rumah untuk sementara waktu, dan insya Allah tidak akan selama-lamanya. Mudah-mudahan corona ini secepatnya bisa selesai sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita bisa kuliah kembali. Oleh sebab itu, kalau jauh hari Al-Quran mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini sepertinya Allah mewanti-wanti kepada kita untuk menyelamatkan, menjaga, memelihara, memanage keluarga itu kita lebih awal, dan keluarga itu menjauhi apa yang paling dilarang oleh Allah. Yang sebab efek buruknya itu adalah kehidupan yang sengsara selama-lamanya di yaumul akhirat kelak. Demikian pula, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, nanti Pak Mus itu ada penelitian yang luar biasa, bahwa negeri besar ini
tidak mungkin kalau kita tidak memulai dari keluarga. Kalau negeri ini kelihatan sedemikian rupa dalam tanda petik carut marutnya, maka itu orang biasanya menyalahkan itu dari kegagalan pendidikan kita, tetapi kalau boleh saya ngomong, itu karena keluarga kita yang tidak settle. Karena keluarga kita yang belum menjadi luar biasa dalam membina generasi-generasi yang sekarang sedang berkuasa di anak negeri ini, dan generasi kita sekarang yang di rumah kita yang akan menjadi pengelola di masa depan. Coba kita lihat Pak Aziz, di materi saya itu, ayat ini biasa akan dibawakan pada saat khutbah Idul Adha yang akan datang. Ada yang sholat, ada yang sholat di rumah, ada yang tidak sholat karena kondisi belum mengizinkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Surat Al-Baqarah 124 itu. Wa idzibtala Ibrahim, dan ketika ibtala Ibrahim itu diberi cobaan Rabbuhu oleh Rabb-nya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Semua ahli tafsir, bahkan para penafsir yang terkenal pun seperti Ibnu Katsir mengatakan hampir sama ya, kalimat itu perintah amalan kebajikan maupun mencegah hal-hal yang haram. Kalimat itu ya seperti wahyu lah. Basyira wa nadhira. Wahyu yang mengembirakan dan wahyu yang mengancam. Wahyu yang memberi petunjuk hidup yang sejahtera, bahagia dunia akhirat, atau hidup yang kelihatannya senang tetapi semu dan sengsara kelak di yaumul akhirah. Allah memberi cobaan amanah kenabian kepada Ibrahim itu. Bahwa kehidupan ini memang sebuah cobaan. Plus minusnya kehidupan bagi kita umat ini adalah cobaan. Fatamahunlah, maka Ibrahim itu menunaikan amanah itu dengan baik. Melaksanakannya dengan bagus. Maka Allah berfirman lagi, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, engkau aku jadikan linasi untuk manusia sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pengayom atas umat ini. Ibrahim tidak mengatakan terima kasih atau iya, tapi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati. Dan bagaimana sebagian dari anak turunku ya Allah. Nanti orang bilang, wah ini nabi nepotisme ini. Dia tidak mengucapkan terima kasih ya Allah, tetapi lantas bicara, dan bagaimana ya Allah dengan sebagian anak-anak kami nanti. Nah, barangkali orang tua yang bijak itu memang dia memikirkan generasinya.
Tapi di situ Allah memberi jawaban, qala la yanalu ahdid dzalimin. Boleh-boleh saja Ibrahim, kalau engkau menginginkan sebagian daripada putra-putrimu, generasimu, la yanalu ahdid dzalimin. Tetapi takdirku, aturanku tidak mungkin akan diterima sebagai pemimpin umat, sebagai pengayom umat, sebagai pengendali umat, sebagai penentu umat itu adalah hamba-hamba yang dolim. Hamba yang dolim itu adalah hamba yang tidak proporsional. Orang yang tidak menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Apalagi profesional, orang tidak mampu melihat dirinya. Dirinya itu punya kapabilitas atau tidak, dia tidak tahu. Dia mempunyai kemampuan atau tidak, dia tidak mampu melihat itu. Kalau seseorang tidak mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya barangkali bagaimana dia bisa menempatkan dirinya. Artinya orang yang semau gue itu, ya pasti, sehingga Allah mengatakan kalau sesuatu itu ditempatkan atau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadiru sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Malam hari ini saya ingin mendahului Pak Mustafa, yang Pak Mustadi katanya Pak Aziz tinggalnya pernah di Jetis, lama sekali menjadi wartawan koran besar di Surabaya ini. Maka dari rumahlah keluarga itu kita bina. Kalau dalam kesempatan Ramadan kemarin, Pak Mus, saya menceritakan tentang fungsi rumah. Ini sebagian saya ambil dari khutbah nikah putrinya Pak Dr. Fuad Amsari MPH itu. Maka di sini saya ingin membahas yang ketiga itu, bahwa rumah itu fungsinya adalah penyemai generasi. Nah, di saat lockdown ini, ayah bunda mempunyai kesempatan emas untuk melihat regenerasi anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Kalau biasanya kita menyerahkan ke sekolah sepenuhnya, hari ini adalah kita mempunyai kesempatan yang luar biasa. Sebetulnya negeri ini kalau para penyelenggaranya punya karakter, punya akhlak, punya etika, sudah selesailah persoalan umat ini. Sudah selesailah persoalan-persoalan yang sedang dirisaukan oleh bangsa ini. Maka karakter itu dimulai dari rumah. Sekolah itu adalah ingin meneruskan apa yang sudah dididikkan oleh orang tua di rumah. Dalam pengamatan saya, Bapak Ibu guru, anak-anak yang bermasalah di sekolah itu, ya masalahnya itu dimulai dari rumah. Kalau anak itu pendiam, tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin kurang sentuhan, tetapi ketika anak itu menjadi nakal, menjadi egois, menjadi semua gue, menjadi mentang-mentang, nah ini kan meresahkan lingkungan, menjadikan tidak nyaman teman-temannya. Nah, kalau anak-anak kecil itu saja sudah membuat onar di sekolahnya, membuat onar di tempat permainannya, nah kelak ketika dewasa ya pasti itu kebiasaan buruknya itu akan dibawa keluar. Nah, dari rumah itulah kita bisa melihat. Nah, sekarang inilah kenapa ada idiom kalau kita keluar pakai masker itu artinya keluar itu tidak boleh banyak ngomong. Maka ngomongnya kan di Zoom ini. Maka di rumah itulah bebas ngomong. Di rumah itulah kita sekarang diberi keleluasaan,
oleh Sang Maha Agung untuk banyak ngomong, untuk banyak mengkader penerus-penerus kita. Dan rumah itulah fungsinya sebagai puslitbang, pusat pelatihan dan pengembangan. Bagaimana orang tua menjadi mentoring, bagaimana orang tua menjadi coaching, bagaimana orang tua bisa menjadi pelatih, trainer-trainernya anak-anak itu. Ini kesempatan luar biasa sekarang. Kesempatan yang harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Seperti permintaan Ibrahim tadi. Kalau saya, ya Allah, sudah paling tentu karena saya harus tunggang langgang, harus berjalan jauh sekian dari Mesir ke Makkah sekarang. Saya harus ditimpa dengan macam-macam cobaan-cobaan itu, lantas engkau angkat, kau muliakan menjadi pemimpin umat ini. Maka barangkali anak-anak saya kayak apa kelak? Ya, tentu anak-anakmu ya harus kau libatkan dalam persoalan-persoalan kehidupanmu. Supaya dia merasakan, supaya dia mengalami, supaya dia belajar dari pengalaman-pengalamanmu itu. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, karakter itu tidak bisa hanya diserahkan hanya di sekolahan. Karakter itu tidak hanya bisa diserahkan di pondok. Kalau orang tua, ayah bundanya, siapapun yang di rumah itu yang dipertuakan, tidak menjadi role model, maka tentu bagi anak itu kesulitan untuk siapa yang menjadi role modelnya dia. Nah, oleh sebab itulah, kalau rumah-rumah kita ini sudah bisa menjadi madrasahnya anak-anak kita, menjadi musolanya anak-anak kita, maka di tingkat lingkungan nanti, rukun tetangga, rukun warga, meluas ke desa-desa menjadi desa yang bagus, atau istilahnya Ibu Aisyah, menjadi Koryah Toyibah, menjadi desa-desa yang toyib, yang bagus, maka ke depan akan menjadi negeri yang bagus, negeri yang baldatun, toyibatun, warobun ghafur. Itu harapan kita. Karena kita, kaum muslimin ini, mempunyai peranan besar untuk merawat negeri ini. Kita tidak berharap oleh orang lain. Maka di rumah kita harus melihat dengan seksama, kita harus adil melihat anak-anak kita. Guru pun juga dengan adil melihat anak-anak didik-didiknya di sekolah nanti, lebih-lebih di pondok. Jadi mengedukasi, memperbaiki perilakunya, itulah yang lebih penting ketimbang hanya mereka dipinterkan pola pikirnya, tapi akhlak itulah yang menjadi poin penting pada saat-saat ini. Karena apa? Karena tadi yang saya sebutkan, negeri ini kalau mencari orang pinter itu banyak, tapi mencari orang benar itu yang kurang. Nah, orang benar itu adalah karena habit sejak dari rumah itu harus sedemikian rupa dibiasakan, dan harus sedemikian rupa diedukasikan, dan harus sedemikian rupa dicontohkan oleh orang tua dan oleh kita-kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pak Kiai Sultan Amin yang saya muliakan,
para pini sepuh lan sesepuh Jawa Timur yang saya hormati semuanya, khususnya warga Muhammadiyah dan terutama pengurus dan jajaran semuanya. Kenapa malam ini membicarakan soal merawat anak negeri? Kenapa kita harus membicarakan tentang merawat ya? Apakah sesuatu yang disebut merawat itu apakah penting bagi kita semua? Tadi Pak Sultan sudah membuka, saya hanya menambahi saja sebenarnya, saya hanya menyempurnakan saja karena waktunya dua narasumber. Ya. Bagaimanapun kita semua ini sebenarnya pemimpin di setiap tempat, setiap level, setiap lokasi, lokus, setiap suasana, setiap zaman, semua manusia itu adalah pemimpin. Kita mungkin nggak nyadari ya, mungkin yang disebut pemimpin kita selama ini, pemimpin itu ya kalau di rumah itu bapak rumah tangga itu pemimpin misalnya. Kalau di setingkat kelurahan itu ya Pak Lurah itu pemimpinnya, setingkat kecamatan itu Pak Camat lah pemimpinnya, setingkat nasional ya Pak Presiden itu adalah pemimpinnya. Padahal enggak juga, karena di hadis itu sudah pasti disebutkan tidak hanya seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya, tapi bahkan pembantu pun di rumah kita itu adalah juga pemimpin atas tugas-tugasnya. Kita kadang hanya membaca hanya pada di baris pertama saja kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Padahal itu hadisnya panjang sekali sampai 6 rekhel. Dan yang terakhir itu disebut sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika suatu tadi disebut kita semua pemimpin memiliki kekuasaan masing-masing. Kalau kepala rumah tangga berarti memimpin keluarganya, istrinya, anaknya, pembantunya, saudara-saudaranya, dialah menjadi yang dipimpin oleh kepala keluarga. Pembantu menjadi pemimpin atas dapur, atas minuman, atas makanan, atas kulkas, atas gosen, GoFood. Nah, itu pembantu memiliki pertanggungjawaban karena harus membuka pintu, membuka gerbang, menerima, kemudian menyerahkan kepada bosnya, kepada kepala rumah tangga yang lebih atas lagi, yaitu pemilik rumah. Lalu seorang istri juga menjadi pemimpin bahkan, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ketika keluarga tadi disebut Pak Sultan, ya, semua perbaikan negara ini, perbaikan wilayah, perbaikan karakter dan semuanya itu memang diawali dari keluarga. Nah, ibarat sopir, maka memperbaiki suasana dalam bis itu, ya kalau sopir bis, maka dia mengatur tempat duduk penumpangnya. Kanan 3, kiri 4. Nah, itu kalau di Surabaya dulu begitu, ya. Angkot-angkot itu, kanan 4, kiri 3 gitu. Lalu kalau di pesawat ada lagi namanya kopilot. Pilot tidak sendirian, ada kopilot. Jadi mereka memimpin berdua, lalu di belakang ada penumpang. Seandainya para pemimpin ya, itu tidak ada pengaruh dari luar area kepemimpinannya, tidak ada masalah. Karena semuanya berjalan sesuai rel, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menggoda, tidak ada yang membelokkan, bahkan tidak ada orang atau pihak yang mencoba mempengaruhi area kepemimpinannya. Tapi itu adalah paradigma lama. Jadi dalam setiap hampir dalam setiap ceramah saya selalu menyitir ayat ini, sebuah ayat yang sangat-sangat sangat penting sekali bagi kita, sering saya sebut. Jadi sejak dulu Nabi itu sudah memperingatkan pada kita semua sebenarnya. Memperingatkan apa? Bahwa setiap perjalanan kita itu, ketika kita memeluk agama Islam, ketika kita memegang agama akhir zaman ini sebagai tuntunan kita sampai nanti hampir hari kiamat, maka Rasulullah sudah lebih dari 1.400 tahun yang lampau mengingatkan kepada kita. Jadi suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkisah begini. Suatu saat Rasulullah itu sedang mengadakan tarbiyah kajian seperti hari ini, kira-kira begitulah. Kemudian Rasulullah mengambil batang kurma. Lalu Rasulullah menggaris di pasir begitu, garis lurus begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan,
ini adalah jalan kita, jalan Islam, jalan lurus ini. Tapi Rasulullah kemudian menggaris pula di kanan kirinya. Menggaris pula di kanan kirinya. Nah, Rasulullah bersabda begini, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Setiap jalan ada setan yang mengajak kita kepada jalan itu. Ini dalam hadis ya disebutkan. Lalu setelah itu Rasulullah menyitir surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subulan fatafarraqa bikum an sabilih. Ini sungguh jalanku yang lurus. Maksudnya Islam ini jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus tadi disebutkan ini adalah jalanku, jalan Islam yang lurus. Maka ikutilah dia. Fattabi'u, ikutilah dia. Wa la tattabi'u subulan fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain itu, yang banyak tadi, di kanan kiri itu, karena kalau kalian mengikuti jalan itu, maka kamu akan bercerai atau jauh dari jalan Allah. Itu Rasul menyitir ya, Al-An'am 153. Jadi sudah diingatkan. Oleh karena itu, seperti tadi Pak Sultan mengatakan, di rumah kita perbaiki. Tetapi di luar rumah itu, ternyata banyak jalan-jalan, banyak kelompok-kelompok, banyak suatu fenomena yang mencoba masuk ke dalam lingkungan kita itu, lingkungan kepemimpinan rumah tadi, untuk apa? Mencoba menggoyahkan, mencoba membelokkan, mencoba mengganti misi dan visi yang telah diciptakan atau dibikin oleh kepala rumah tangga supaya keluarganya itu baik. Saya punya teman di Jakarta, sejak kecil tidak punya TV. Di rumah saya laptop itu banyak karena untuk kerja ya. TV ada karena saya mantau berita. Tapi keluarga teman saya ini, orang kaya raya, tidak mau memiliki TV. Kenapa? Melindungi anak kami. Sejak punya anak pertama, sampai sekarang anaknya udah 3 atau 4, tidak ada TV di rumahnya. Bisnisnya berhasil. Anaknya alhamdulillah berhasil. Taat, semuanya hafal Quran semuanya. Rasanya saya jadi cemburu gitu. Ingin memiliki seperti itu. Kenapa? Mereka jauh dari hiruk-pikuknya politik, jauh dari hiruk-pikuknya persoalan keduniaan, lalu membina anak-anaknya itu menjadi anak yang taat pada orang tua, taat pada Al-Quran, pada Allah, dan seterusnya. Sementara bisnisnya juga jalan, dan ini bisa beriringan. Kenapa harus menyingkirkan TV? Itu tadi, karena Rasulullah sudah mengingatkan, banyak godaan, banyak gangguan, banyak hambatan yang akan ada di depan kita semuanya, meskipun kita dari rumah itu sudah membuat sesuatu yang lurus sesuai dengan realnya. Nah, maka ini terjadi di setiap keluarga, terjadi di setiap area kekuasaan, terjadi di setiap area lingkungan, dan seterusnya. Bagaimana cara merawatnya? Maka kuncinya ada di ukhuwah sebenarnya. Di ukhuwah. Kalau kita mempelajari ukhuwah, maka mohon maaf Pak Sultan saya tidak menggurui ya, maka kita harus melongok ke Al-Hujurat mulai ayat 6 sampai 13. Itu akan menjadi kunci bagaimana kita yang tadi sudah sudah lurus, lalu ada garis-garis yang dibawa oleh setan tadi, lalu kita digoda, bagaimana cara mengembalikan karyanya, ada di situ jawabannya. Nah, di ayat 6 itu, Al-Hujurat ayat 6 itu yang pertama, nanti sampai 13 tadi tidak saya bahas karena panjang ayatnya. Intinya begini. Jadi kita diingatkan dengan ayat 6 itu, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ini ayat 6-nya ya. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kelompok yang tidak tahu duduk persoalannya karena kecerobohanmu itu. Kenapa? Nanti kamu menyesali perbuatan. Ini peringatan ya. Meskipun ini asbabul nuzulnya soal zakat ya, tapi ini bisa kita ambil ruhnya. Kata-kata yang paling penting yang harus kita ingat adalah selalu tabayun, fatabayyanu. Ayat 6-nya. Dan setelah itu, 7, 8, 9, 10, sampai 13, itu membahas tentang ukhuwah, ya, tentang kebersamaan, tentang persaudaraan. Nanti bisa dibaca
Ya dilihat Al-Hujurat ya. Misalkan saya ambil yang ayat 10, ini sangat populer sekali ya. Ayatnya ini saya kira hafal semuanya di luar kepala ya. Tapi ada fenomena menarik kemarin di Ramadan itu karena para ustadz itu jarang ceramah ya. Akhirnya lupa ayat Al-Baqarah tentang perintah puasa. Nah, karena kita ingat-ingat jangan-jangan ini juga ayat 10 ini lupa juga ya. Innamal mu'minu ikhwatum fa'asbihu dan seterusnya, fa'aslihu dan seterusnya. Ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan silakan nanti dibaca. Dan ini sampai ayat 13 sangat menarik sekali karena di sini kita disuruh untuk ya misalkan kita tidak boleh saling mengolok-olok ya. Karena mereka mungkin yang diolok lebih baik daripada kita. Dan seterusnya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk, ya ayat 11-nya itu, ayat 11. Ini peringatan-peringatan yang disampaikan kepada kita, dan sampai sekarang saya kira ini sangat cocok sekali dengan pada zaman sekarang ini. Kenapa ini Al-Quran sudah memperingatkan pada kita 1400 lebih tahun yang lalu? Ya karena ini akan terjadi. Nah, akan terjadi. Dan sekarang hal itu tampaknya kita buktikan. Menjadi sesuatu ya, orang yang molol-olok, mencari kesalahan orang lain, ya, ayat 12-nya, itu kemudian kita rasakan sekarang, kita sering mendengar ya, di media sosial, di televisi, di Facebook, di koran, di mana, sungguh mudahnya orang saling mengolok-olok, saling mencaci maki, saling menghina, kemudian saling, ya istilahnya, antar manusia itu seolah tidak memiliki etika lagi. Nah, beruntunglah kita memiliki agama. Nah, Buya Hamka itu memperingatkan begini. Karena agama, maka manusia itu memiliki 3 watak dasar. Kita memiliki Islam, maka kita memiliki watak 3 dasar ini. Pertama, manusia itu pasti memiliki rasa malu karena memiliki agama. Kata Buya Hamka ini ya, pasti memiliki 1 ya, rasa malu karena kita memiliki agama. 2, manusia itu menjadi amanah karena memiliki agama. Kata Buya Hamka. Yang ketiga, manusia cenderung berbuat benar karena memiliki agama. Nah, pertanyaannya, loh, bukankah orang yang tidak malu itu juga memiliki agama? Orang yang tidak amanah itu juga memiliki agama? Bukankah yang tidak berbuat benar, yang korupsi, yang membunuh, ya, yang menipu, itu bukankah memiliki agama? Punya, itu namanya agama KTP namanya. Setiap orang ditanya sama kelurahan, agamamu apa? Islam. Jadi tulis Islam di situ. Tapi kamu ngaji nggak ditulis di KTP. Ditulis di KTP. Jadi agama KTP. Yang dimaksud adalah mengamalkan agamanya, maka memiliki 3 watak dasar ini. Maka alhamdulillah, kalau kita mengamalkan agama Islam, maka 3 watak ini akan kita miliki. Memiliki rasa malu, menjadi amanah, dan cenderung berbuat benar. Maka Buya Hamka memperingatkan ya, seseorang itu kadang tersesat dalam melangkah. Ya, orang yang beragama itu kadang tersesat. Jangan salah ya, orang beragama itu kadang tersesat. Seseorang yang sesat dalam melangkah, kadang akan ditujukan oleh seseorang ke jalan yang benar. Jadi orang, katakanlah kereta api ya, ada rel. Kereta api di manusia. Kadang kalau manusia itu bisa melenceng, karena rel, meskipun ada rel, kalau manusia punya otak. Gimana cara keluar dari rel? Melenceng, meleset. Kata Buya Hamka, akan menjadi sebuah kehancuran ketika ia itu meminta obat, tetapi orang lain memberinya penyakit. Ini Buya Hamka. Jadi orang tersesat, lalu tanya ke orang, Pak Sultan, ini saya mau ke Jakarta tapi kok saya ke arah timur, padahal ini posisi saya ini ada di Solo. Ya nggak nyampe-nyampe karena Jakarta itu ke barat gitu. Diperingatkan kalau Jakarta itu ke sana gitu, ke barat, jangan ke timur, itu kebalik kamu pasti kesesat nih. Nah, yang paling menghancurkan itu ketika kita tanya ke orang, Pak Sultan, ini kita mau ke Jakarta, tapi kok arah saya ke timur? Bukan ke arah timur itu Surabaya. Oh, bisa ke Jakarta itu melalui Surabaya, bisa melalui Madura, bisa melalui Sampang, bisa. Memang bisa, tapi itu nanya muter sana dulu, muter dulu, semua jalan tidak ada yang buntu, tapi itu adalah menyesatkan orang. Orang minta obat dikasih penyakit, orang tersesat malah tambah tersesat. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang ini. Nah, Al-Quran, Rasulullah sudah memperingatkan 1400 tahun yang lalu, sudah memberikan hal itu. Nah, oleh karena itu, seorang peneliti Barat ya, namanya Thomas Lickona, seorang pakar pendidikan Amerika yang sangat terkenal sekali, menulis dalam bukunya Education for Character, itu menulis dalam bukunya itu mengatakan
Kalau sebuah negara itu ada 10 ketidakseimbangan yang saya katakan, kata Thomas Likona, maka negara itu akan goyah, bahkan bisa dikatakan akan hancur. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Apa itu 10 hal yang membuat sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah kekuasaan itu tidak seimbang, lalu menyebabkan kehancuran sebuah negara. Pertama, tadi Pak Sultan sudah sebagian menyebut ya, kalau kekerasan remaja itu meningkat, berarti negara itu akan hancur tinggal menunggu waktu. Kekerasan meningkat ya. Dulu orang berkelah itu hanya di lingkungan RT, sekarang RW, sekarang naik nasional pada sering berbuat kekerasan dilakukan oleh remaja. Anak-anak kita itu remaja itu. Negara itu menunggu waktu hancurnya saja itu. Kalau remaja-remaja sudah memegang kelewang, memegang celurit, memegang sabuk, memegang arit, memegang palu, memegang apa lagi untuk menghajar teman-temannya berbuat kekerasan. Nomor 2, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Ini adalah awal dari kehancuran sebuah negara kalau itu tidak dihentikan. Begitu banyaknya kita melihat saat ini, lihat saja itu, tidak hanya di koran, tidak hanya di Twitter, Facebook, di televisi saja. Kita lihat orang tidak takut membuat bahasa dan kata-kata yang buruk, bahkan dikamuskan. Kata yang tidak baik, yang tidak ada sebelumnya, kemudian diplesetkan, dibikin bahasa yang buruk, itu kadang malah dikamuskan. Lucu sekali. Nah, negeri kita nggak tahu ada apa nggak, saya nggak enak mau ngomong, ada nanti kena ITE nanti. Ini saya katakan saja, lingkungan kita itu mulai kita rasakan mulai ada lingkungan kita. Anak-anak muda terutama ini seperti sudah tidak memiliki guidance lagi. Patokan apa yang harus dipegang oleh anak muda kayak itu? Karena apa? Anak muda ini sudah, ya Allah, ini orang dari muda ke tua, dari muda ke muda, dari muda ke adiknya lagi, nggak takut lagi, nggak malu lagi menggunakan bahasa dan kata-kata yang buruk. Jadi 2 hal ini kita sudah rasakan. Orang remaja melakukan kekerasan, lalu menggunakan bahasa dan kata yang buruk. Coba, sekarang yang ketiga, kata Thomas Likona, perilaku merusak diri. Jadi, saya merusak saya sendiri. Bukan merusak orang lain ini. Saya merusak saya sendiri. Ini dilakukan di berbagai tempat, di berita-berita sudah ada, ya, lingkungan kita lihat koran-koran ya di website narkotik. Itu orang memakai narkotik merusak dirinya sendiri. Tujuannya bukan merusak orang lain, merusak diri sendiri. Miras, minuman keras, merusak dirinya sendiri. Seks bebas, ya, wala taqrabuz zina, jangan dekati, yang dekati, merusak diri kita sendiri. Seks bebas. Nomor 4, semakin kaburnya pedoman moral. Nah, pedoman moral. Kalau di Indonesia itu pedoman moral itu banyak sebenarnya. Ada adat ya. Ada kita Pancasila secara nasional, ya, Pancasila itu sebagai pedoman moral kita. Maka dulu waktu kita kecil ada pelajaran pedoman moral Pancasila, PMP, sekarang udah nggak ada. Nah, kalau pedoman moral ini tidak ada, Al-Quran dijauhi, hadis dijauhi, anak-anak nggak belajar lagi, apalagi pelajaran agama ini dengan yang saya dengar mau dicopot dari madrasah. Pedoman moral sudah nggak ada, negara ini akan hancur. Lihat saja, ini orang Barat dan Al-Quran pun, hadis pun nanti ada. Nomor 4 itu. Nomor 4, sekarang nomor 5. Orang sudah malas kerja, etos kerjanya menurun. Terjadi sekarang. Orang ditawani, yang nganggur, kasih iming-iming, nanti digaji, nanti yang nganggur. Orang jadi turun moral kerjanya itu. Yang belum kerja, nanti akan gaji, kasih kartu prakerja, dikasih gaji, kasih uang, kasih honor. Nah, sekarang ditarik. Kebijakan itu tidak ada lagi. Orang jadi malas bekerja. Nomor 5, itu Thomas Likona itu. Negara akan hancur kalau etos kerja sebuah negara, penduduknya itu turun. Malas lagi. Orang hanya dijanjiin nanti jadi ojol saja. Itu masa depannya menarik kalau mengelola ojol bisa jadi menteri ya misalnya gitu. Itu beriming-iming. Tuh, bosnya ojol jadi menteri ya misalnya. Iming-iming. Tapi jadi etos kerjanya turun. Nomor 6. Menurut Thomas Likona, rendahnya rasa tanggung jawab individu atau bagian dari bangsa. Jadi dikasih tanggung jawab, ya, tapi rendah untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Negara yang memiliki banyak orang seperti ini akan hancur menurut Thomas Likona. Apakah ini terjadi di lingkungan kerja kita? Rasanya iya.
mulai banyak orang tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya, nggak amanah, ya, melingas-pelingos, dan seterusnya. Tidak punya memiliki rasa tanggung jawab, bahkan secara individu maupun bagian dari bangsa, ormas, partai politik, DKM, kalau Parahita nggak ada lah, ini di luar ya. Nomor 7, rendahnya rasa hormat pada orang tua. Kata Thomas Likona, negara akan hancur jika rasa hormat pada orang tua itu sudah nggak ada. Jangankan terhadap orang tua, bahkan kebalikannya, mulai ada orang tua yang mulai ada yang membunuh anaknya, membuang anaknya, mengusir anaknya, ada. Tapi Thomas Likona mengatakan rendahnya seseorang hormat pada orang tua rendah. Ini sebenarnya sindiran juga untuk orang tua juga. Jangan pula kita sebagai orang tua kemudian tuh kan anak ini yang dipersoalkan bukan orang tuanya. Enggak. Ini resiprokal namanya. Anak tidak menghormati orang tua, begitu pula sebaliknya. Karena seharusnya orang tua itu lebih mengerti dari anaknya, tapi itu dilakukan. Itu perbuatan anak, dilakukan orang tuanya. Anak mungkin wajar ya, kalau anak itu mungkin karena nggak tahu nakal sama orang tuanya. Tapi kalau berulang-ulang, malah orang tuanya meniru, ini berbahaya. Nah, maka rendahnya rasa hormat sama orang tua atau sebaliknya, itu akan menghancurkan sebuah negara. Nomor 8, membudayanya ketidakjujuran. Kata Thomas Likona, kalau sebuah negara sudah mulai banyak orang tidak jujur, orang bohong, orang menipu, ya, berarti negara itu akan hancur tinggal nunggu waktunya saja. Coba rasakan, apa kita pernah mendengar ya, ini pernah mendengar nggak kita, ada misalkan pejabat nggak jujur, ada nggak kira-kira? Lalu staf nggak jujur, lalu pembeli nggak jujur, penjual nggak jujur, apalagi. Nah, apakah itu kita rasakan di lingkungan kita? Rasanya mulai ada. Belum lama ya, paling baru 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun lalu, mulai ada. Dan terjadi di mana-mana, membudaya. Nah, kata Mas Likona, ketika yang terjadi di mana-mana dan sudah menjadi budaya, maka akan menghancurkan sebuah negara. Nah, nomor 9, ini soal keterkaitan antara kelompok-kelompok anak muda terhadap dalam kekerasan. Ketika anak-anak muda sudah berkelompok, membentuk organisasi, membentuk suatu golongan kelompok dan sebagainya, kemudian melakukan kekerasan antar kelompok. Kalau yang tadi kan pribadi pertama, ini mulai membentuk kelompok-kelompok, lalu mereka melakukan kekerasan dengan menggunakan kekuatan antar kelompok itu. Ini sudah mau hancur negara itu. Dan yang terakhir nomor 10, saya kira menarik sekali Thomas Likona ini, kalau rasa curiga dan kebencian terhadap sesama mulai ada dan meningkat, maka negara itu sudah pada ujung kehancuran. Curiga dan kebencian. Curiga, padahal kan tadi di Al-Quran disebutkan jangan mencari-cari kesalahan, jangan saling mencurigai. Tapi kalau ini terjadi ya antar sesama manusia di sebuah negara, maka negara itu akan hancur. Oleh karena itu ukhuwah Islamnya itu sebenarnya ada dua. Satu pihak mengatakan, satu pendapat mengatakan yang disebut ukhuwah Islam itu persaudaraan antar umat Islam. Jadi orang Islam bersaudara kuat, itu namanya ukhuwah Islamnya. Tapi pendapat kedua mengatakan yang disebut ukhuwah Islamnya itu adalah cara bersaudara secara Islam. Berarti antar orang Islam dengan non-Muslim juga bisa, tapi caranya menggunakan cara-cara Islam. Itulah ukhuwah Islamnya. Nah, kalau ukhuwah Islamnya ini kita lakukan secara Islami, ya menggunakan cara Islam, maka insya Allah, maka merawat anak negeri ini bisa kita dapat dengan mudah. Ya, kalau kita secara Islam ya, secara Islami. Repotnya kan apa? Kita sesama orang Islam kadang-kadang mudah diadu. Ya, sesama Muslim ini mudah diadu. Islam hitam, Islam kuning, Islam hijau, Islam merah itu mudah diadu. Oleh karena itu, kalau kita ingin mau dirawat, ya jangan menyalahkan orang lain, kita sendiri jangan mau diadu. Gitu kira-kira. Saya ingatkan ya bahwa kita memang harus memulai dari kita sendiri. Ya, merawat negeri ini kita tidak bisa, pertama nggak boleh menyalahkan pihak lain, kita harus cukup tahu saja apa gangguan yang harus kita ketahui, apa hambatan yang kita ketahui, apa godaan yang harus kita ketahui. Tapi tetap kita harus memulai dari kita sendiri. Nah, dalam beberapa teori, untuk membuat suatu negara yang Islami, kelompok yang Islami, lingkungan yang Islami, komunitas yang Islami, sebenarnya ada 7
tahapan, tapi tahapan pertama saja kita mungkin sudah sulit untuk melaksanakan, dan itu harus kita mulai. Tahap pertama apa namanya? Islahun nafs, itu adalah memperbaiki diri sendiri. Itu ada sekitar 10 langkah untuk tahap pertama ini, tapi hanya saya sampaikan sebagai penutup. Apakah kita bisa memulai dengan salimul akidah atau akidah yang bersih? Sohihul ibadah, ibadah yang benar. Ya, ibadah kita betulin dulu. Lalu matinul khuluq, akhlak yang kokoh, qawiyul jism, kekuatan jasmani, lalu ada menjaga waktu, harisun al waqtihi, atau disiplin dalam semua urusan ya. Munazzamun fi sunihi, disiplin dalam segala urusan. Lalu apa? Mustaqaful fikri, selalu menjadi seorang iktual dalam berpikir. Nah, tidak boleh menjadi orang yang bodoh, orang yang lemah dalam berpikir. Umat Islam harus menjadi intelektual di setiap kesempatan. Lalu apa? Mujahatul li nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Lalu ada qadirun alaihi kasbi, memiliki kemandirian. Lalu yang terakhir adalah nafiun li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah tahapan pertama untuk mencapai lingkungan yang islami. Masih ada 6 langkah lagi, tapi panjang sekali. Ini penutup saja. Oleh karena itu, untuk mencapai ya rakyat, anak negeri, kelompok, komunitas, negara yang diberkahi oleh Allah, maka kita coba mempelajari 10 ciri yang menghancurkan bangsa tadi untuk kita hindari supaya tidak terjadi. Dengan cara apa ya? Dari tahapan pertama ini dulu, dari diri sendiri, rumah kita, lingkungan kita, kemudian nanti kita tinggalkan pada lingkungan yang lebih besar. Nah, nanti kalau sudah dunia ini, ya, dari negara ini, lingkungan rumah kita ini sudah bisa melaksanakan semuanya ya secara Islami, insya Allah sudah terawat dengan sendirinya. Kira-kira seperti Pak Sultan pembukaan diskusi kita. Nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog, Mas Aziz. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.